Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang menyaksikan video ini. Yang terhormat Bapak dosen Yasef Firmansyah dan juga teman-teman serta semua yang menonton video ini. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang secara bahasa berasal dari kata socius dalam bahasa Latin dan logos dalam bahasa Yunani. Socius memiliki arti bersama orang lain atau teman, sedangkan logos artinya studi atau ilmu pengetahuan. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam satu kelompok, serta hasil yang ditimbulkan dari interaksi tersebut. Sebagai ilmu pengetahuan, tentunya sosiologi tidak hadir begitu saja, melainkan ada juga sejarah panjang yang menjadi latar belakang dari lahirnya ilmu sosiologi. Sejarah lahirnya sosiologi. Sosiologi lahir sebagai ilmu pengetahuan yang turut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan. Munculnya ilmu sosiologi tentu tidak pernah bisa lepas dari tokoh-tokoh filsafat seperti Plato dan Aristoteles. Serta sosiologi muncul sebagai ilmu pengetahuan. Tentu para ilmu pengetahuan telah mendesain sebagaimana rupa agar sebuah ilmu pengetahuan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam masyarakat, sehingga membawa kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum lahirnya istilah sosiologi, sebenarnya kajian masyarakat telah diperkenalkan pada tahun 1332 hingga 1406, yaitu oleh Ibnu Khaldun yang merupakan ilmuwan asal Timur Tengah. Dalam karyanya buku Muqaddimah terdapat pemikiran-pemikiran sosiologi yang lebih terperinci dan sangat maju, sehingga Ibnu Khaldun disebut sebagai peletak batu pertama dalam sejarah lahirnya kajian ilmu sosiologi. Sedangkan istilah ilmu sosiologi sendiri awalnya diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte, yang hingga saat ini dikenal sebagai bapak sosiologinya dunia. Dalam sejarahnya, Auguste Comte lebih banyak memberikan pernyataan bahwa objek dari kajian sosiologi adalah manusia dan masyarakat yang memiliki hal yang saling berkaitan secara keseluruhan. Secara sejarah perkembangan ilmu sosiologi, sejak munculnya kajian pertama mengenai ilmu bermasyarakat oleh Ibnu Khaldun hingga munculnya istilah sosiologi yang diperkenalkan oleh Auguste Comte, ilmu sosiologi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam hal ini, sejarah perkembangan sosiologi akan dibedakan menjadi beberapa tahap, yang diantaranya adalah sejarah awal perkembangan sosiologi. Sosiologi muncul dan berkembang dari gejolak sosial sejak terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis. Adanya revolusi tersebut mengakibatkan munculnya fenomena eksploitasi seperti pekerja anak-anak, urbanisasi, demokratis, dan lainnya. Nah, karena persoalan perubahan-perubahan yang terjadi tidak mampu terjawab oleh tradisi lama, maka dicarilah sebuah metode ilmiah untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut. Kemudian dari situlah lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Pada abad ke-19 terjadi revolusi Prancis yang mengakibatkan dampak negatif terhadap perubahan sosial. Salah satunya adalah
adanya konflik antar kelas sosial dalam masyarakat yang seolah mengarahkan pada sikap anarkisme dalam bermasyarakat. Atas dinamika kelompok sosial yang terjadi di negara tersebut, maka Auguste Comte sebagai seorang cendekiawan merasa khawatir atas keadaan tersebut. Pada abad ke-19 juga terjadi konflik yang dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan atau hukum-hukum yang dapat digunakan untuk mengatur stabilitas masyarakat. Dari situlah kemudian Auguste Comte membuat instrumen penelitian sosial mengenai masyarakat yang perlu ditingkatkan. Auguste Comte menginginkan peningkatan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Nah, dengan penelitian sosial yang berdasarkan pada metode ilmiah, maka lahirlah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tepatnya pada abad 19 dengan pendiri dan pemberi nama adalah Auguste Comte. Perkembangan sosiologi di Indonesia pada awalnya ilmu sosiologi hanya dianggap sebagai pembantu untuk keperluan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Namun setelah Indonesia merdeka, sosiologi mulai mengalami perkembangan yang cukup cepat. Adapun Bapak Sosiologi Indonesia adalah Selo Sumarjan yang membawa pengaruh sosiologi American Pearsonian yang kemudian dipublikasikan melalui karyanya yang berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta. Adapun materi ilmu sosiologi pertama kali masuk pada sistem perkuliahan sosiologi pada tahun 1948 oleh Sunario Kolopaking. Perkuliahan sosiologi pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada Akademi Politik Yogyakarta, yang saat ini berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Sejarah akhir perkembangan sosiologi, munculnya paradigma bahwa pembangunan di dalam perkembangan suatu negara bukan hanya diukur dari pembangunan infrastrukturnya atau pembangunan sumber daya alamnya saja, melainkan ada yang lebih penting, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Nah, dari munculnya paradigma tersebut, maka sosiologi kini menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Wujud dari perkembangan sosiologi adalah munculnya berbagai cabang dalam ilmu pengetahuan dalam ilmu sosiologi tersebut. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, makhluk sosial. Terdapat banyak sekali fungsi dari ilmu sosiologi, mulai dari yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial manusia, ilmu yang dapat menganalisis berbagai permasalahan untuk ditemukan solusinya, sebagai penelitian sosial dan banyak lagi fungsi dari ilmu sosiologi lainnya. Kajian-kajian dari ilmu sosiologi juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan pemetaan terhadap perilaku suatu masyarakat atau kelompok tertentu guna membantu perencanaan sosial, sehingga perencanaan pembangunan akan lebih efektif dan terarah. Perkembangan sosiologi saat revolusi industri. Menurut Leyendecker pada tahun 1983 dalam buku pengantar sosiologi dengan karangan Kumanto Sunarto, dikutip pada 1999, mengemukakan bahwa kelahiran sosiologi dengan
serangkaian perubahan dan krisis yang terjadi di Eropa Barat. Proses perubahan dan krisis yang diidentifikasi Leyendecker adalah timbulnya kapitalisme pada abad ke-15, perubahan-perubahan dibanding sosial politik, perubahan berkenaan dengan reformasi Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, serta revolusi industri pada abad ke-18. Pada saat itu juga bersamaan dengan terjadinya revolusi Prancis. Sosiologi acap kali disebut sebagai ilmu kerancang sampah. Kajian lebih banyak berfokus pada problem kemasyarakatan yang timbul akibat krisis-krisis sosial karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap sudah seharusnya sedemikian nyata dan benar. Dalam pengantar sosiologi Kumanto Sunarto, Leyendecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi terjadinya revolusi yakin, revolusi Prancis, dan revolusi industri. Tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Perubahan bidang sosial dan politik. Perubahan yang terjadi akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther. Meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, serta berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Menurut Leyendecker, ancaman-ancaman tersebut menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang yang ketika itu sangat mengguncang masyarakat Eropa dan seakan membangunkan setelah terlena beberapa abad. Cukup sekian pembahasan dari saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Adang Saputra. Saya kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Profesor Dr. Mustopo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, atau bahkan mungkin video ini bisa bermanfaat bagi pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.